Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Apa kabarnya hari ini anak-anak kelas 5? Apakah sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat ya. Oke, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, tentunya seperti biasa kita akan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Fahri selaku ketua kelas. Dipersilahkan. Baik, cukup. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional. Kira-kira mau nyanyi lagu apa nih? Oke, dari Dian menginginkan kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Oleh karena itu, kita sekarang bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, selanjutnya Ibu akan absen dulu. Apakah hadir semua dari kelas 5? Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Langsung saja dipersiapkan buku temanya, dikeluarkan. Adakah dari kalian, anak-anak semua, yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Oke, ya benar ya, hari ini kita akan belajar mengenai sistem organ pernapasan pada manusia. Sudah dibuka buku temanya? Ya, coba dibuka buku tema 2-nya yang bagian pembelajaran 2. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai sistem organ pernapasan pada hewan. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem organ pernapasan pada manusia. Oke, sudah dibuka bukunya. Selanjutnya di situ ada teks ya. Nah, sebelum kita menuju ke teks itu, apakah dari anak-anak sudah tahu manusia itu bernapas menggunakan organ apa? Ada yang sudah tahu? Ya, benar. Hidung, betul. Paru-paru, betul. Nah, ada yang sudah tahu belum alurnya bagaimana? Oke, belum ya? Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, sepertinya dari kalian belum semangat nih. Yuk kita melakukan tepuk-tepuk terlebih dahulu. Kita akan tepuk semangat belajar ya, seperti biasanya. Ibu pimpin. 1, 2, 3. Siapa yang suka belajar, tepuk tangan. Siapa yang suka belajar, tepuk tangan. Siapa yang suka belajar, mari kita lakukan. Siapa yang suka belajar, tepuk tangan. Siapa yang suka belajar, bilang hore, hore. Siapa yang suka belajar, bilang hore, hore. Siapa yang suka belajar, mari kita lakukan. Siapa yang suka belajar, bilang hore, hore. Wah, dari kelas 5 sudah pintar-pintar semua ya. Oke. Setelah kita melakukan tepuk untuk semangat belajar tadi, tentunya kita harus bersemangat dalam mengikuti pelajaran kali ini. Oke, tadi sudah benar sekali, manusia bernapas menggunakan hidung. Kemudian oksigen yang dari hidung akan ke paru-paru. Nah, itu bagaimana prosesnya, Bu? Nah, kali ini kita akan membahasnya. Di dalam buku sudah dijelaskan ya, ada teks. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca teksnya. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan
untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Dalam paru-paru terdapat alveolus. Yang pertama kita akan membahas hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Lalu di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Lalu di faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat, trakea, atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh, alveolus, yaitu alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, itu tadi kita sudah membaca bersama-sama teks mengenai sistem organ pernapasan manusia. Di bawah ini, di situ terdapat gambar. Nah, jadi anak-anak bisa melihat begitulah susunan dari sistem organ pernapasan manusia apabila terlihat dari luar ya. Nah, kita kan sekarang kan lagi pakai baju nih, ada kulit juga untuk menutupi. Nah, apabila kita bisa melihat sebenarnya dalam tubuh kita itu seperti itu. Udara masuk melalui hidung, kemudian ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dan di alveolus itu nanti oksigen yang kita hirup akan bertukar dan keluar kembali menjadi karbon dioksida. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu sudah menyiapkan media interaktif, yaitu berupa video untuk menjelaskan lebih dalam mengenai sistem organ pernapasan manusia. Kalian dapat menyimaknya baik-baik. Nanti jika masih ada yang belum jelas, dapat ditanyakan ke Ibu. Ya, kita akan putar videonya ya. Sistem organ pernapasan manusia. Kelas 5 semester 1, tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Oleh Gisela Kurniasari, NIM 14014200002. Sistem pernapasan adalah kumpulan organ-organ yang membantu manusia dalam proses bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida melalui hembusan napas. 7 organ pernapasan dalam sistem pernapasan manusia. Ada yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, dan yang ketujuh alveolus. Hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui udara dalam proses pernapasan. Awalnya, udara masuk melalui lubang hidung. Lalu, di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut tebal dan pendek. Rambut-rambut ini berfungsi untuk menyaring udara dan kotoran yang masuk ke lubang hidung. Setelah itu, udara melewati selaput hidung. Selaput hidung berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk ke hidung. Faring. Faring merupakan organ persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Lebih tepatnya, saluran pernapasan bagian depan dan saluran pernapasan bagian belakang. Laring. Laring juga dikenal dengan istilah jakun atau tekak. Organ pernapasan ini terletak di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 tulang rawan. Untuk bentuknya, laring memiliki bentuk kotak. Laring merupakan organ berongga yang bisa mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar.
Trakea. Trakea juga dikenal dengan istilah batang tenggorokan. Organ pernapasan ini memiliki sebuah jaringan yang disebut silia. Jaringan silia dalam trakea biasanya akan bergerak dan mendorong benda-benda lain. Dalam trakea, jaringan silia ini memiliki fungsi mengusir kotoran, debu-debu, dan bakteri yang masuk ke dalam trakea. Bronkus. Dalam sistem pernapasan, bronkus terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Letak bronkus terdapat di percabangan trakea. 6. Bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Fungsi bronkiolus adalah membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Alveolus sendiri adalah organ terakhir. Alveolus ini memiliki bentuk seperti anggur. Alveolus terletak dalam paru-paru manusia. Lebih tepatnya dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Bisa dikatakan alveolus berada di tempat yang penting karena paru-paru merupakan tempat bertukarnya oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Nah, itu tadi video mengenai sistem organ pernapasan manusia. Semoga anak-anak kelas 5 ibu yang pintar-pintar ini sudah paham ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah kalau sudah paham dan belum ada yang ditanyakan. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan nih, saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan nafas, kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaiknya setelah kita beraktivitas berat nih, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik napas lebih dalam. Seperti itu. Lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Lambat cepatnya kita menarik napas tergantung dari aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Seperti kita waktu awal-awal tadi ya, kita sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kan kita juga menyanyi tuh butuh pernapasan ya anak-anak. Jadi maju tak gentar. Nah itu ketika sudah nyampe gentar, kita baru menarik napas. Bukan begini ya, maju tak gentar. Nah begitu kan, jadi nyanyian itu juga ada hubungannya dengan sistem pernapasan manusia. Betul sekali ya. Nah selanjutnya anak-anak bisa membuat sebuah model nih, membuat model sistem organ pernapasan manusia. Akan tetapi ini dibuat pekerjaan rumah saja, boleh berkelompok, pilih sendiri ya kelompoknya 4 sampai 5 orang saja. Oke, selanjutnya kita akan mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai sistem organ pernapasan pada manusia. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba membahas mengenai model dari sistem pernapasan manusia yang akan kalian buat. Jadi, mungkin dari Ibu cukup. Jadi sebelum kita pulang, kita akan menyanyi lagi nih. Kira-kira mau nyanyi lagu apa? Oke, padamu negeri ya. Jangan lupa dalam bernyanyi pun kita juga memerlukan pernapasan yang benar. Begitu ya. Akan Ibu pimpin. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa
mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, hati-hati di jalan, jangan lupa belajar, dan jangan keseringan main handphone ya. Untuk pembentukan kelompok nanti bisa didiskusikan dan bisa diberitahukan kepada ibu ya. Jangan lupa, besok kita akan bertemu lagi. Hati-hati di jalan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.